151 surat Al-An'am. Jadi Bapak Ibu, surat Al-An'am ini ayat 151 sampai 153 ini ayat yang disebut wasiat Allah. Karena di setiap penutup ayat, kalau Bapak baca di penutup 151 itu, zalikum wassakum bi. Inilah wasiat-wasiat Allah kepada. Di 152 dibaca lagi di penutupnya sama, zalikum wassakum bih, itulah wasiat-wasiat Allah kepada. Di 153 sama, di penutupnya zalikum wassakum bih, itulah wasiat-wasiat Allah kepada. Jadi kalau di total Bapak Ibu, di 3 ayat ini ada 10 wasiat Allah. Wasiat ini Bapak Ibu adalah perkara yang penting yang diucapkan di waktu tertentu kepada orang tertentu yang melahirkan efek atau pengaruh tertentu. Yang biasanya wasiat ibu itu disampaikan menjelang akhir hayat seseorang. Kalau cici mau yang lain, nantinya menyampaikan sesuatu, itu wasiat. Itu wasiat. Sebab wasiat itu mewakili di hati orang mendengar. Kalau kini kau ceramah dulu, kau tak wasiat, ya ceramah. Besok pulang ibu udah pedo. Tapi kau sempat kamu mati di situ, meninggal. Itu ketika kau sasak meninggal itu sakaratul maut itu kau pasang jamaah masjid imam. Ya, tolong nanti setelah meninggal saya, ya jaga-jaga pengajian kita. Waktu lama pakai itu. Kalau kini kau mengecek dosa itu, ya, itu hebatnya wasiat itu. Jadi wasiat itu di detik-detik terakhir orang akan meninggal dunia. Makanya di 180 surat Al-Baqarah, bila kamu hendak meninggal dunia dan kamu meninggal ada memiliki harta, al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin, berwasiat. Nah, itu artinya wasiat itu di detik-detik terakhir kehidupan kita. Biasanya kalau misalnya dulu apa ibu atau kita atau ayah atau apa suami menjelang dia meninggal, lalu dia meninggalkan pesan-pesan tertentu. Tentu sampai kita mati ingat kita. Itu wasiat. Karena perkara serius penting. Nah, tapi dalam agama kalau kita berwasiat hanya 2 saja urusan wasiat. Masalah harta satu, masalah agama satu. Itu makanya masalah harta, ya intaraka khairat al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Jika engkau memiliki harta dan kematianmu sudah datang, saat itu berwasiatlah. Nanti soal harta itu ya. Atau berwasiat soal agama, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yakub, ya zalika wasakum Ibrahim begitu. Jadi Ibrahim menjelang mati, sembah Allah ya, jangan menyembah berhala. Saya belum menghancurkan berhala. Jangan anak cucu saya menyembah berhala. Itu wasiat Ibrahim menjelang mati. Jadi wasiat itu masalah agama atau masalah harta. Lain daripada itu tidak perlu dan tidak wajib ditunaikan. Kalau ada misalnya hanya wasiat begitu. Ya, ada dulu sebagian apa-apa ke wasiat itu jamaah aku begitu. Jamaah aku dan Pak Ustaz dulu ketika suami yang menjelang meninggal nyoba wasiat Pak Ustaz. Wasiat ibu, dan kau mati besok kau dengan laki tak? Ya, sampai kini aku tak laki Ustaz, karena ada wasiat. Nah, lalu saya katakan, ibu dah habis idah ibu. Allah Ustaz, Allah mau pacarin nikah. Itu wasiat yang tak perlu ditunaikan itu. Kalau mati memang dia lagi orang nikah ibu. Hidupnya panjang lah. Mati selalu. Nggak katakan mau nikah. Lama dia awal mana? Lagi kiri orang nakal dalam bahasa Arab. Kalau mati urusan selesai itu. Berarti ibu kalau idahnya yang boleh menikah.
Ya, saya kemenjangan duitnya juga kalau ke rajo juga tidak pak. Dan dia perlu pemimpin baru, perlu ya tempat bersandar yang baru, suami yang baru. Cakahan menikah. Nah, wah mati lah mana orang tinggal pak. Nah, itu tidak boleh, itu tidak wasiat itu namanya itu. Ya, itu penyesuaian. Ya, dia pak kalau mati saja wasiat itu. Yang bisa jadi istri kau rancak pak. Tidak tega yang nikah juga kan. Nah, itu wasiat. Kau mati besok kau yang nikah tak. Kalau gaek kan jadi nenek juga Pak. Ya kalau nenek tak apa pak, itu mundur. Nenek ale. Mau 30 nak balik ke 70 hari nikah ni. Jadi itu wasiat. Itu wasiat tu. Nah jadi kalau Allah berwasiat, ya tentu tidak mungkin seperti kita ya. Allah tidak akan mati kan. Dan semua pembicaraan Allah itu pasti penting. Tapi ketika Allah menggunakan kata wasiat, ini menunjukkan hal yang sangat serius. Ya, karena ada perintah, ada wasiat. Misalnya di An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan agar engkau berbuat adil, berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat. Di sana ada wasiat, perintah. Allah perintahkan ya'muru namanya. Tapi yang di sini wasakum bih, ini wasiat Allah. Nah, ini menunjukkan ini perkara yang sangat serius, penting, ya, bukan yang lain yang penting, ini spesial karena Allah sebut dengan kata wasiat. Nah minimal Bapak Ibu ada 10 wasiat Allah kepada kita. Wasiat pertama, Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syirik. Jadi wasiat pertama dari 10 wasiat Allah itu urut 1 itu tauhid, akidah. Itu wasiat Allah yang paling pokok, tauhid. Jangan pernah syirik. Baik syirik dalam akidah maupun syirik dalam ibadah, dua-duanya tidak boleh. Karena syirik itu dosa besar. Apa itu syirik? Kalau dalam akidah ada keyakinan di dalam diri kita, ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Itu syirik. Satu-satunya yang menentukan itu Allah. Kalau ada yang menentukan selain Allah, itu syirik. Syirik. Dokter tua bermukino berbea, yo paten berbea. Aku pun penyakit sehat itu. Syirik. Karena ibu bapak sudah meyakini dokter itu menentukan kesembuhan, padahal kesembuhan itu dari Allah. Iza maritu bahwa yasfini. Tidak ada penyakit kecuali kesembuhan itu dari Allah. Tapi sebabnya obat. Gitu. Tapi tidak obat yang menyembuhkan, izin Allah. Banyak orang yang baru begitu tapi mati boleh. Ya kan? Banyak tak dokter orang baru mati kanannya. Orang mati itu bukan di dokter, itu mati di ajal kalau sampai. Jadi tidak boleh ada keyakinan-keyakinan yang kita di situ yakin bahwa ini menentukan. Atau syirik dalam keyakinan akidah itu. Nah, siapa itu yang mana rajin untuk jadi rajin juga rajin itu kayu atau syirik itu. Kaya miskin bukan karena rajin atau malasnya dia. Bekerja itu sebab dia menjemput rezekinya. Kalau tak bekerja pun nanti sebab rezekinya ada juga. Tapi Allah suruh kita bekerja, famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi menjemput rezeki. Tapi dek kare kerajono banyak dapat, dek sakit kerajono jadi ringan, kerajono sakit dapat, tak begitu. Karena rezeki kita sudah ada di langit, dicatat Allah. Berapa yang dicatat pasti dapat. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan salah kirim Tuhan itu. Sudah dicatat. Iko bara banyaknya dalam kardus lima. Bako yang iko di muka aku. Bako iko yang tipu ke meja aku. Namu aku ada di situ. Itu makanya kita selalu berdoa dalam salat itu berzikir Allahumma la mani ani ma'af taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, jika engkau sudah mencatatkannya untuk saya, sedunia orang mengharapkan
Tapi kalau engkau tidak mencatatkan, sedunia orang mengantarkan dan akan datang. Begitu akidah. Makanya ibu kita tidak boleh dengki dengan rezeki orang. Kenapa? Allah yang membagikannya banyak untuk dia. Pekerjaan sebab ada orang kerajo kari ibu seketik tapi begini. Kalau kerajo kari lah yang menentukan hasil, aku kan becak kayu-kayu. Para baliknya kerajo mau becak, lagi becak dan masih su becak putu ya, becak kayu. Sampai dikuru itu kayu becak tapi. Para ada pecah ibu sehari. Aduh orang hati-hati ya, saya cakap ibu. Hai guys. Kadang 2 miliar lagi seminggu lebih hai guys. Aku kan tak lunak karya kerajo yang menentukan banyak seketiknya. Memang Allah yang menentukan bahagia dia segitu banyaknya. Apapun pekerja yang dia lakukan, dia pasti banyak dapatnya sebanyak yang ditetapkan Allah. Nah kalau kita yakin dia kerajo karya banyak, dia kerajo seketik, aduh tuh sirik namanya tuh. Ya sirik. Bapak Ibu cuma menggali dari jalan tua, sama menggali kerabi mudu, sama buka, sama tutup, sama jumlah kerabi. Ini banyak sama ada PPT itu sore itu. Ya, beda. Beda. Makanya kita bekerja itu cari pahala. Allah suruh kita bekerja untuk dapat pahala. Hasil sesuai kata Allah kita dapat. Tidak akan berubah. Tapi kalau kerajo kali, wah dapat seketik pahala di pengadang di akhirat. Amin. Itu caranya Bim. Ada orang kerajo kari, kerajo tapi seketik daginya Allah simpan itu di akhirat. Tapi semua pekerjaan dibalas dengan pahala. Yang dunia tidak ditentukan oleh pekerjaan. Itu akidah kita harus begitu. Nah kalau tidak syirik namanya. Jadi syirik dalam keyakinan itu ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Saya itu di kampung aku. Kalau musim kesawah itu selalu membantai kabel di kapal Banda. Nah, syirik. Syirik. Bagus di kapal Banda dibantai kabel. Dia darahnya ku anjui ke sawah-sawah. Barakah lah aku sawah aku selamai dari hama. Ya kan? Nah, lalu kemudian tanaman ku menjadi syirik itu. Padahal yang menentukan tumbuh tidaknya hama itu Allah semua sudah selesai. Oh kalau Nabi kamu udah biasanya ke lapang tuh makan sama-sama udah lama doa sama-sama biasa silaturahim. Tapi harus di kapal Banda apa jadi masalah? Syirik namanya. Itu berhala namanya itu. Jadi berhala aku udah patung ya. Itu berhala kabel yang Nabi itu berhala namanya. Syirik. Ada bagai orang membuat fondasi rumah pada rahi ayam lu. Ya, benar. Atau ayam yang didapi itu berhala namanya itu syirik itu. Bahkan didapi ayam didarahi supaya tidak banyak beko yang buru-buru itu puru malam. Itu yakin itu. Benar. Berarti Allah di mana? Berarti ada kekuatan lain selain Allah yang membuat kita susah, yang membuat kita samping. Tidak, Allah semua sudah mengatur. Ada orang memasang kudu-kudu pak, pengantung pisang sana Ada. Tapi sekarang ada bendera gitu. ya. Pakai bendera syirik itu pak. Syirik itu pisang tuh haram dimakan, itu berhala. Sama kalau di Jawa tuh koko pak. Kalau musim bulan melapik awal tuh, wah itu bapak rabu itu ya di Surakarta di mana pak? Solo. Ya. Bapak rabu itu kecilnya makan itu spesial barakah. Sampai injak-injak rabi-rabi itu syirik. Biarpun dia baca mendoa, ayamnya dilepasin, berebut orang ambil itu syirik. Itu syirik. Berarti ini yang menentukan ayat ini. Masih ada. Ya itu praktek-praktek animisme zaman itu yang syirik namanya. Karena dengan ini akan begini. Padahal Allah yang menentukan, tidak ada satupun yang menentukan. Tidak ada satupun yang bisa memberi mudarat yang memberi manfaat kecuali hanya Allah. Makanya habis keluar rumah kita sudah berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fis sama'i wala fil ardi. Tidak ada satupun yang bisa memberikan celaka baik di bumi maupun di langit kecuali itu dari Allah.
begitu. Itu syirik namanya itu. Termasuk Bapak Ibu, makanya setan di dalam Nabi, jangan kau mengatakan kalau andai, bila mana, seandainya, itu adalah ucapan setan untuk membuat kamu syirik kepada Allah. Kita kan beriman ke takdir kan? Anaknya Pak P. beranak, anik meninggal, cek. Kalau kau tak pay tadi kan tak boleh tukar, tu tak boleh tu. Syirik. Alasan banyak. Kalau tak pay tadi tak akan boleh kolak. Kalaupun dia ada pergi berenang, dia mati juga hari itu. Cuma sebabnya ada dia ada sebab, tapi dia mati hari itu. Makanya kata Nabi, kalau sudah terjadi sesuatu, jangan berkata kalau, tapi katakan kalau. Tapi Allah sudah datang. Dan kita hanya menjalankan kata Allah. Kalau ada kecelakaan, kan suaminya, itulah dari tangga, dari itu dah pai dari itu tak boleh kok ada. Misalnya anak ibu jatuh patah, itu dari kecil dari, kalau tak itu dari itu ada boleh kok, tidak boleh. Kalau tak boleh itu tak begitu, itu namanya syirik itu. Berarti kita percaya, tak yakin dengan kadar Allah itu akhir kesyirikan. Allah yang menentukan semua itu sebab-sebab saja. Sebab-sebab saja. Ya kan? Kalau ada mendaki, tak akan mati gitu, tak kami itu dia kalau dapat mendaki. Kalau dapat mendaki, dia mati sama-sama hari itu. Yang mendaki hari itu doa, dia mati hari itu. Walaupun dapat mendakinya pasti mati hari itu. Karena kalau rumahnya matinya di situ, matinya hari itu jam segitu. Nah, sebabnya saja di situ. Selama kau banyak orang mendaki gunung, 80 gunung tahu orang mendaki gunung, kok timbulnya batu-batu gunung? Ya tu. Kaki ini dapat batu je deh. Selama kau rapi orang mendaki mana deh? Mungkin ya tahun-tahun baru dulu pak, mungkin padu mungkin puncak gunung, tapi mana batunya hari itu? Anda boleh mengatakan kalau itu syirik. Itu Ustaz, kalau kita bikin pondasi rumah tuh kasih ayat. Sama tuh jimatnya dikasih dulu sama apa beda? Saya pernah juga gitu. Tak boleh. Syirik, tobat nasuha. Ada orang takut balik rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate, kan rumah kan itu simpang. Jalan kau mantap ke rumah kau langsung ke rumah tusuk sate. Ada orang balik doang gitu sial. Syirik tu. Dah data bumi Allah sama. Baik bumi ada tergantung kata rumah. Ya. Ada orang tak mau balik rumah tusuk sate. Ya. Ada orang takut jauh di balik, itu kamar hotel atau jauh di balik. Kamu jadi di kamar hotel, kau tak ada di balik di kamar hotel. Dari di balik berapa yang balik? Jadilah kamar hotel. Tapi kalau jauh di balik, kau syirik. Kalau rumah berantu? Kalau hantu, memang ada rumah itu kalau kosong memang jin dan setan di situ. Iya tuh, kalau rumah kosong tuh bunyi-bunyi rumah tuh, bunyi orang apa belo, bunyi orang ikut, itu jin datang tuh, iya tuh, itu udah syirik itu tuh. Yang tak boleh tuh minta tolong ke jin tuh, itu syirik. Seperti dukun-dukun, dukun-dukun tuh minta tolong ke jin. Kalau minta tolong kan kepada Allah kan sudah dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu minta tolong ke jin, syirik. Syirik. Bisa dipindah-pindahan Ustaz. Apa? Bisa dipindah-pindahan. Jin itu bisa dipindah. Ini punya rumah. Bisa, Pak. Diusi bisa. Oh itu masuk ya, apa yang sekolah? Ayo itu Pak. Iya Pak. Makanya Bapak diperintahkan Nabi kalau kita masuk rumah kosong baca assalamualaikum. Kalau kita baca assalamualaikum, jin-jin yang keluar semua. Gitu tuh Pak. Makanya bingung kalau masuk ke hotel misalnya kan hotel itu kosong tuh kamar itu. Ada penghuni gitu. Nah masuk kamar tuh baca assalamualaikum, assalamualaikum itu kan waalaikumsalam. Dan kau sampai pada kau cakap. Tapi kalau dah masuk dah baca salam dah. Akhir cik dia, kawan kau ya. Ya, bestie kau cakap. Iya lah, baca salam lari ke keluar saja. Kau ada Jawa itu muslimnya tu. Itu saja dia Jawa itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau jin yang muslim masuk sama aman. Aja lari ibu gimana tahu jin jauh itu. Ya mana tahu kayaknya jauh lah. Tidak ada. Karena jin itu bisa bersuara ibu. Tentu banyak hadis-hadis menjelaskan itu. Sahabat, ada seorang sahabat lewat di sebuah tempat, ada tembok, tutup kosong saja. Tapi tembok ada. Lalu dia dipanggil-panggil, fulon, tembok, mana orang ada orang. Ada orangnya baik saja, pulang. Kami pak, kami mau lewat di situ, tembok kosong sudah. Ada orang yang bawa nama, boleh. Jadi ada orang. Apa kata bapaknya? Saya mendengar Nabi bersabda, bila engkau berada di satu tempat yang di situ kosong dan ada orang, kalau mungkin ada bangunan tua apa segala macam, ada suara-suara yang memanggilmu, itu jin dan setan yang memanggilmu. Maka kata dia, bacalah doa. Ya, doanya apa? Allahumma ya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, atau azanlah seperti azan salat, kalau dia akan lari sambil terkentut-kentut. Itu caranya. Jadi ibu kalau tinggal di rumah seorang, itu bunyi orang main lantai jam 2 malam. Ya. Atau bunyi orang cuci piring di belakang. Atau bunyi orang main air di kamar mandi. Karena tahu ibu tinggal seorang itu azan ibu, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Pasti dia lari ke belakang tuh, habis. Tapi kalau sudah azan ibu punya bunyi je lah. Kurang tu lah. Anak tu lari kalau bunyi tu kurang tu. Ambil tolong lah. Kalau ayat kursi. Ya bisa ayat kursi. Karena jin sedang takut dengan Al-Quran. Takut dia dengan Al-Quran. Ada orang bisa dipindah lah Ustaz. Jin dipindahkan tu maksudnya diangkat. Makanya ruqyah. Ruqyah tu mengangkat jin. Ini jin tu di hati, di langit, dia pun turun dekat pada nama angkat dia. Itu maksudnya ruqyah namanya. Itu boleh Pak. Memang begitu. Dan jin dan setan tu ada Bapak Ibu, jangan dikira tidak ada. Dan tak satu hadis yang menjelaskan itu bahwa ya makanya ada setan tu yang turun hadir jaga kita. Makanya perlindungannya dua. Rafi nanti baca di Al-Mu'minun 99 sampai 100 itu. Ya Al-Mu'minun surat Al-Mu'minun 90 berapa? 97 terus 98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Nah, satu hamazat namanya. Hamazat itu hanya bisi-bisi gangguan-gangguan yang buru-buru ibu agak-agak atau hamazat. Atau ibu rasul-rasul takut-takut itu hamazat. Tapi ada kalanya yahdurun wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Saya berlindung dari kedatangan dia. Berarti dia datang ke kita dalam rupa tertentu. Mungkin rupa binatang, mungkin rupa anak gadis, mungkin rupa nenek-nenek. Datang dia. Ya. Dan itu pada dulu kan istri Nabi Nuh datang nenek-nenek bantunya menawarkan peti banyak ke istri Nabi Nuh supaya istri Nabi Nuh kok berkhianat ke Nabi Nuh. Setan. Yang datang ke istri Nabi Nuh juga setan itu dalam wujud manusia itu. Ya. Ada sering itu dan biasanya kalau setan datang kalau tidak binatang ya seperti ular, kalajengking atau anjing hitam kata Nabi. Makanya kalau kamu salat lewat kalajengking, lewat anjing, lewat ular, bunuh. Kenapa? Itu jin dan setan yang lewat. Begitu. Tuh aku kalau salat itu dibuka atau jadi pician. Itu dibunuh ada aku itu menunduk sih langsung. Ada tuh di bawah ada babi. Aku buka mata itu kalau lewat yang udah bunuh setan. Maka setan itu bisa wujud dia. Atau nenek-nenek, kakek-kakek. Ya biasanya setannya lebih suku dari nenek-nenek. Ya. Aku kalau ada nenek-nenek lagi ibu, nggak tahu siapa ini, kalau nggak tahu ibu-ibu sih dulu lagi awal. Atau boleh jadi nggak orang itu jin. Caranya baca doa tadi. Allahumma rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kalau dibaca doa itu, kok setan atau jin pasti larinya. Pas lari. Tapi kok senyum nanti ibu sudah baca doa Tuhan. Ya.
Jadi kalau jin dan setan itu tidak sirik Pak, yang sirik minta tolong ke jin, menjadikan jin sebagai pelindung, menjadikan jin sebagai teman. Kena ada orang Pak supaya kayo, itu jinnya Pak, ya apa nama itu Pak ngepet kalau sana, itu sirik tuh Pak, yang begitu. Tuyul Pak Yul, jin terjun, sirik. Karena dia menjadikan sebagai teman. Padahal jin dan setan itu musuh. Yang pasti dia ngikuti itu kehendak-kehendak jin itu. Itu enggak, kalau hanya sekedar ini percaya di jin itu enggak sirik. Ya. Nah, termasuk sirik itu dalam ibadah, bukan hanya menyembah patung. Enggak. Kini kok banyak orang sirik kini mau sih kampanye. Bahkan kalau pagi bantuan 10 juta. Udah tujuan lagi bantuan itu supaya dapat suara sirik itu. Berarti dia beribadah bukan Allah yang dia tuju, tapi dukungan sirik itu. Karena kan iya karena buruk, kami beribadah hanya karena Engkau ya Allah, bukan karena mau dipilih, bukan karena mau jadi caleg. Enggak. Kini banyak orang-orang mengasiri ini tuh. Dibantu di sini sana. Iya, kalau ngasih bantuan ini karena Allah, tidak caleg pun saya bantu juga. Buktinya apa? Aku orang bagi bantuan karpet kalau saja itu, tidak terpilih di situ, tapi bantuannya itu karpet dulu. Yang tarik karpet dulu. Nah itu buktinya dia bukan karena Allah kan? Nah, ada motivasi. Ada motivasi selain Allah itu syirik. Itu makanya syirik itu kata Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka semua amalmu akan dihapus oleh Allah. Nanti baca di surah Az-Zumar 65. Ya, surah Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalmu hapus. Hapus. Itu makanya riya itu syirik kecil. Karena riya menghapus semua amal kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kalian hapus amal kalian dengan menyebutnya atau memamerkannya. Ibu-ibu di WA grup itu tahajud syirik. Iya, untuk apa ibu kasih tahu di WA grup ibu tahajud? Menjago orang tak jago orang itu betul. Lalu apa yang mati? Binonya baca ayat itu bisu siangnya baca. Aku jadi pemain awet tahajud itu semua ibu kalau kita usah tahajud. Tak tampak itu semua kita, tapi tahu bagi tahu. Dan ini itu hapus pahala syirik. Kan ciri syirik apa tadi? Menghapus semua pahala kan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Begitu. Ya, kalau engkau berbuat syirik, amalmu hilang. Tadi menyebut amal hilang kan? Ya sama syirik kalau begitu. Sama juga riya. Makanya ibu, ya di WA grup tidak usah disebut tahajud begitu. Jangan-jangan itu bagian kepada kesyirikan kita kepada Allah. Karena kita ingin amal kita diketahui orang, ingin dipublikasikan ke orang. Sebab orang riya itu dia tidak yakin kalau Allah membalas. Maka dia ingin balasan manusia, pujian kah, simpati kah. Orang yang syirik, yang riya itu kan tidak yakin Allah mencatat, padahal Allah sudah mencatat. Ya, nah, itu makanya tuh syirik. Makanya pesan pertama itu syirik, jangan menyekutukan Allah dalam ya apapun, sekecil apapun syirik, tidak boleh. Ya tidak boleh ada di hati kita itu kesyirikan. Apakah dalam hal akidah, apakah dalam hal ibadah, tidak boleh. Itu wasiat pertama. Ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Silakan. Kalau semua sumbang bantu amplop dia sembako itu satu syirik kan? Dia memberi itu tujuannya apa dulu kan kalau dia karena Allah tidak ada masalah kan? Itu dari pintunya iblis tadi. Itu yang syirik kan? Melakukan satu amal yang motifnya bukan ridha Allah. Itu makanya orang yang ikhlas
Itu tanda orang tauhidnya benar. Itu makanya surat tauhid namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu namanya surat Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas itu tauhid. Orang yang tauhidnya benar ya ikhlas. Itu makanya surat Al-Ahad itu surat tauhid itu surat ikhlas namanya. Dan orang yang ikhlas kalau beramal innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Surah Al-Insan ayat 8 sampai 9. Kami kalau beramal beribadah mencari ridha Allah saja. Tidak ingin balasan dan terima kasih. Terima kasih itu tidak mau dia. Jadi orang kebantu terima kasih banyak Pak. Itu pun takutnya. Jangan terima kasih itu gak jadi balasan habis. Itu makanya ada orang tertentu ibu kalau bersedekah menata sih di bawah karpet kok. Jumpain. Siapa mendapat berarti kini bersedekah. Sehingga dia pada tahu kasih yang bersedekah seumur hidup. Supaya dia tidak ingin terima kasih dari orang sama kalau langsung ke orang itu terima kasih minimal terima kasih Pak. Itu pun bisa jadi menghabiskan amal kita. Jawab kan itu tuh. Kalau membantu orang kan tuh, Pak saya kata terima kasih saja. Terima kasih setiap Allah kalau muncul. Belajar. Ya. Kalau bisa kan terima kasih. Kalau ada orang Pak beragi, minta doa kurang pakai. Pak Bu, wah doa anak, tolong doakan apa ya? Apa doa? Memberikan nama Allah, jangan minta doa pula ke orang itu. Ada sebagian itu memanggil santunan ke anak yatim, mereka bantu. Bu, wah buat anak yatim, mari tolong doakan ya, merasa kesakian. Tidak perlu itu untuk apa? Berarti mengharap balasan dari orang lain. Walaupun hanya sekedar doa. Memberi saja karena Allah tidak perlu mau didoakannya, mau terima kasih, tidak penting, tidak mungkin, tidak perlu. Itu yang ikhlas namanya, karena kita mencari Allah saja. Itu makanya pas sedekah aku tengah malam disuruh Allah. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah bil-laili wan nahari. Kenapa pas sedekah aku malam dan siang bukan siang dan malam? Malam dan siang. Coba baca ayat itu. Perintah bersedekah itu bukan siang malam, malam siang. Kenapa malam siang? Bersedekahlah di tengah malam. Karena di siang hari nampak di orang. Di samping tampak di orang, yang menerima pun tampak di orang malunya. Tapi kalau sedekah tengah malam, lampu nak zaman sisuk, kadang orang awak beragi nak nampak di orang menerima pun tak kehilangan air muka di muka orang. Begitu beragi yang terlancap. Maka sedekah terlancap aku tengah malam, tak malam, tak siang, supaya awak nampak di orang yang menerima pun nampak di orang nak kehilangan air muka dan muka orang ini. Ikut pak zakat, pak nunggu antri orang sepanjang rumah aku itu. Tak begitu. Kalau memberi itu antarkan ke rumah orang itu, jangan nampak orang. Tapi awak saya nyawa tahu aku nampak. Maka sedekah aku malam pak, tak siang. Ya, tapi kalau sedekah malam itu jadi cari lah penerima itu. Kau apa yang ada sedekah ke rumah jatuh dan sebagainya. Jadi bola ya bola berkumpul. Jangan misalnya kan cari jantung waktu kerja sebagaimana mungkin kan. Bagi belanja jantung kerja sebagaimana panjang itu orang itu. Jangan sudah lah kalau jantung banyak. Aduh, bola ketentuannya. Begitu Pak. Ya. Jadi ya memberi itu kalau ada misalnya apa kan pakai namo lah sudah Pak. Ada kat foto kan, tapi yo juga satu. Kan bis bako, itu ada di situ foto langsung. Ada nomor urutnya langsung ya. Itulah diri. Ya nggak sebutkan, cuman situ ada foto. Kalender dia. Kalender sih. Ya, saya kalender, siapa nama situ? Berarti kalau penamo itu ada motif, ada maksud. Yang maksudnya bukan karena kebaikan, karena mencari pahala, pasti mencari suara. Jadi yang syirik namanya. Di masjid besar kalender. Itu makanya bosan di musim-musim mulai kini itu banyak orang dengan syirik. Ya. Buktinya kalau tidak mencalek, tidak musim pemilu, tidak ada boleh tunjuk loh Pak.
Kini kok Pak, kalau orang duduk di dapur, Pak terus sebut je. Barang-barang satu aja, ayo, ini kan. Ada. Apa lu kayu? Ada sabar sekali. Info. Abang apa Pak? Itu Pak, awak kan disuruh macam. Mohon doa saya. Itu. Right. Oh kalau udah mencatat Pak, minta bayi nak kamu aja lah. Ya kan? Kalau mencatat kan, tiba-tiba saya cuang ya Pak, kamu lah. Kalau ada motif, syirik. Karena Allah bawa nanti ada yang milih di sana. Dan dipilih juga tidak ada masalah. Kan begitu katanya ini. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami memberi makan ini karena Allah. Ada terima kasih, ada balasan. Dan kami harapkan. Itu yang ikhlas namanya. Gitu. Nah, ibu sama juga. Ibu, masya Allah, ibu memasak. Itu kalau ibu mengicip apa? Pak, lama Pak. Lama Pak. Syirik ibu. Betul Ustaz, kalau ibu ingin dipuji, kau tidak jawabnya Pak. Pak, dia lama Pak. Anda lama amba, saya nyala kecil. Dia tidak masak. Kan yang ibu harapkan mantap. Dia ibu harapkan. Baru gampang ibu itu. Jadi kecil. Itu syirik itu ibu. Berarti ibu masak ini bukan karena Allah, tapi supaya dapat pujian dan simpati suami, sayang suami. Tidak ada urusan. Ibu masak karena Allah perintahkan ibu berbakti pada suami ibu. Itu perintah Allah. Tugas ibu melayani dia. Sekarang ibu masak karena Allah perintahkan. Bahwa dia puji, bahwa makan tak penting. Kan bisa jadi kan ada makan ibu apa ya masak. Sehari masak ibu udah masak badan tak boleh lari kaki dia masak. Kacau. Pulang Pak kau siang sudah diajak makan. Pak makan lelah. Agak cepat. Dia dah makan dah deh. Di dalam nombak. Agak cepat. Tahu cikgu aja dia masak ni tu. Ya. Akhirnya ibu dah ikhlas syirik apa tu? Kalau dah ikhlas ya syirik apa lagi? Dia harus dipuji di sana. Kan ibu bukan karena Allah masaknya. Kalau ibu masaknya karena Allah, ya Allah, saya menunaikan perintah Engkau ya Allah. Mau suami saya memuji, mau tidak ada urusan dengan itu. Nah, kalau dipujinya, alhamdulillah. Tidak dipujinya, tidak apa-apa. Ada makan pun tidak apa-apa. Karena saya mencari ridha Engkau saja. Apa ikhlas? Kalau dipuji putar-putar di periuk, Pak. Ya. Ya kan ibu bertanya, Laila Pak, Laila Pak tu ingin jawabannya sesuai dengan harapan ibu. Jawabannya mantap. Nah, itu jawabannya. Kalau kau dah sesuai dengan harapan ibu, jawabannya apa? Jadi Laila Pak, kecil tu, tidak masak sering, kecil. Dan Allah kerja lama saja. Cewek alhamdulillah lama kerja ni lama. Apa? Cewek alhamdulillah Pak. Ya tak apa-apa, kan begini juga Pak. Ria tak ria itu kan soal hati Pak. Hati. Bisa jadi Pak. Aku 1 juta. Tahu lah Pak sama saja itu 1 juta, tapi belum tentu ada ikhlas. Karena dia begitu tu mungkin karena memotivasi orang dan memang karena Allah. Belum tentu juga tak ikhlas dia. Yang tak ikhlas tu, apa ibu yang ria tu bahagia, dipuji, kecewa, tak dihargai. Itu baru dia ria. Kalau kamu seduta, tiga ibu suara, ibu banyak bersedekah macam sama ya. Kecilnya dan dia cintu dan mah dan dia dulu cintu berapa kali. Kata itu, kalau bunyi itu kata itu. Ayah mampu kecepatan nih, banyak gue bersedekah. Alhamdulillah. Segitu saja Pak. Jadi tambah, ditambah jadi ria aja pikul itu, ya kan? Ya begini, ibu, karena begini juga ibu bisa ikut pergi umrah, ibu antu sebelum umrah, ya kan? Ada ibu selfie, ada daripada update status, update status ria, itu. Untuk ibu update status, ya, daripada itu OTW, menuju tanah suci. Mohon doa restu. Upload. Tahu dong suatu hari kau sedunia aku di UP Umrah. Masuk komentar kawan. UP Umrah ibu ya, selamat ya, mudah-mudahan lancar perjalanannya. Alhamdulillah ya, akhirnya katigo mana dulu. Ya Pak.
Berarti yang dua sebelum itu hilang. Yang tadi dia, yang kedua usul A namanya. Mana namanya? Enggak. Ya setan itu santiang bu. Jam terbangnya tinggi, dia tinggi. Ya. Lebih santiang lewat sama jin dua setan itu. Syirik. Iya syiriknya kan syiriknya ada yang syirik besar, ada yang syirik khafi, macam-macam kan dibagi pak. Yang susunya, sembakonya, nikonya, salah. Kan syirik itu ada syirik besar, ada syirik khafi yang tersembunyi yang dia yang tahu syirik. Dan perintah Allah dan ini itu jangan syirik sekecil apapun. Dan disebutkan jangan menyembah berhala, jangan syirik sekecil apapun. Nah, makanya ibu di situlah kalau masak ibu masak sana. Jadi tanya-tanya lah Pak tuh lama-lamanya. Nak makan aja bahala. Masak lagi, bukan malu dah. Kalau bantuan tuh bisa. Bantuan yang mana? Kalau PKH dia alhamdulillah dapat bare. Ya kalau bantuan tak ada masalah. Memang begitu tugas kita saling membantu. Yang tak boleh itu membantu langsung diberitakan. Langsung kalau diberitakan tidak jadi bantu dulu. Ya kan? Harus ada kamera. Nah itu yang susah. Itu makanya bantuan itu bagi bantu itu tengah malam ceritanya tadi. Supaya udah nampak diulang tengah malam itu. Sebetulnya sih ya. Oh ini itu. Ini satu baru BW ya. Ada 9 wasiat lagi ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Mudah ada manfaatnya. Ya, cukup dan doa kafarat subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.